Shalom, salam damai sejahtera bagi kita dimanapun kita berada. Kita sangat bersyukur pada sahabat ini kita masih memperoleh kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Mari kita fokuskan pemikiran kita dengan satu ayat yang terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 dikatakan sebagai berikut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tetapi di kata awal ayat ini dikatakan, layanilah. Berarti kita sedang berbicara tentang pekerjaan seorang pelayan. Dan ketika kita berbicara tentang pelayan, maka pemikiran kita adalah, wah, itu pekerjaan yang tidak terhormat. Itu pekerjaan yang hina. Itu bukan pekerjaan yang diinginkan oleh kebanyakan orang di dunia ini. Dan memang saudara sekalian, seringkali di benak kita, ketika kita dikaitkan dengan kata pelayan, maka kita memikirkan seorang yang tidak dihargai, seorang yang disuruh-suruh, seorang yang bekerja, dan pekerjaannya adalah pekerjaan yang kurang dihormati. Tetapi ketika kita berpikir dan berbicara tentang melayani di dalam Tuhan, maka kita harus memiliki pandangan yang berbeda. Karena yang kita layani adalah Tuhan dan bukan manusia. Ketika Tuhan yang sedang kita layani, maka itu adalah pekerjaan yang terhormat, pekerjaan yang kudus, pekerjaan yang sangat baik, yang tidak dihina, pekerjaan yang harus dicari oleh semua orang, karena melayani Raja di atas segala raja. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita sebagai orang Kristen, kita disebut sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan tentu saja karena konsep kita sudah benar bahwa yang kita layani adalah Dia yang Maha Kuasa, maka tidak ada rasa rendah diri atau tidak ada rasa hina, tetapi justru sebuah kehormatan melayani Tuhan yang Maha Kuasa. Ada sebuah ilustrasi sebagai pendahuluan. Saya ingin ceritakan tentang seorang wanita yang bernama Grace Schneider. Dia lahir pada tahun 1885 dan dibesarkan di sebuah padang rumput yang sangat sepi di wilayah Nebraska. Di tempat itulah dia tumbuh dan dibesarkan di sebuah rumah yang terbuat dari tanah yang sangat sederhana. Nah, ketika musim dingin tiba, maka tidak banyak aktivitas yang dilakukan oleh Grace Schneider ini. Sehingga untuk menghilangkan rasa bosannya, maka orang tuanya melatih dia sebuah keterampilan. Dan keterampilan itu adalah keterampilan merajut. Rajutan yang pertama yang dia buat di masa kecil adalah selimut untuk bonekanya. Ketika usia masih remaja, dan ketika dia semakin menyenangi kegiatan untuk merajut, dia menerima Yesus sebagai juru selamat dan dibaptiskan. Kemudian, setelah dia bertumbuh menjadi dewasa, maka dia menjadi seorang guru. Dan dia menikah dengan seorang penjaga ternak atau koboi. Ya. Tetapi yang patut kita garis bawahi, dia terus merajut. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang istri dan juga seorang guru, dia terus merajut. Dia mengikuti banyak kompetisi merajut di negaranya. Dan dia seringkali menjadi salah satu yang paling baik dalam merajut. Selimut rajutannya ditampilkan di majalah yang sangat terkenal di dunia. Dan bahkan selimut rajutannya itu diterbangkan ke beberapa negara bagian dan juga ke luar negeri untuk mengikuti kompetisi. Dan hasilnya luar biasa. Grace Schneider selalu menjadi pemenang. Grace Schneider dikenal bukan karena dia seorang guru,
bukan karena suaminya adalah seorang koboi, tetapi dia dikenal karena rajutannya tadi. Rajutan yang tidak hanya membawa namanya terkenal, tetapi karena membuat dia bisa menghidupkan kehidupan Kristiani sebagai murid Yesus. Dia membagikan rajutannya kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama di musim dingin. Sebagai penghargaan kepada Chris Snyder ini, maka sebuah museum di Lincoln, Nebraska, memiliki ruang khusus untuk Chris Snyder. Di sanalah hasil-hasil karyanya dipajang. Di sanalah namanya tertulis dan orang-orang yang masuk ke museum itu akan melihat ruangan itu, menyaksikan karya-karyanya yang luar biasa. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, seorang wanita dengan keterampilan merajut menjadi sangat terkenal, bahkan melekat di hati orang banyak karena perbuatan baik. Seandainya Grace Snyder memiliki rajutan yang terbaik di dunia, tetapi tidak bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, namanya tidak akan terkenal seperti pada saat ini. Sebagian besar wanita di dalam Alkitab dicatat di sana karena mereka memiliki pengaruh dari orang lain. Contohnya, mereka menikah dengan orang yang sangat terkenal, atau mereka memiliki putra yang sangat terkenal, atau karena mereka melakukan perbuatan yang luar biasa, pemimpin perang, pemimpin paduan suara, seperti Miriam, atau dia seorang ibu dari orang yang sangat terkenal, Maria ibu Yesus, Elizabeth ibu dari Yohanes, dan wanita-wanita lain yang terkenal karena sesuatu yang besar. Tetapi hari ini kita akan mempelajari seorang wanita yang sangat sederhana, yang menggunakan karunia rohani dan talentanya untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani. Karunia rohani yang ada padanya bukanlah karunia rohani yang hebat, tetapi melalui talentanya itu, namanya dikenal. Tidak hanya dikenal oleh manusia, tetapi dikenal oleh Tuhan. Nama itu adalah Dorcas atau Tabita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah 9 ayat 36 bagian A. Kisah 9 ayat 36 bagian A dikatakan sebagai berikut. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Tabita adalah nama dalam bahasa Aramaik dan Dorcas adalah kata dalam bahasa Yunani. Tetapi keduanya memiliki arti yang sama, yaitu rusak atau menjangan. Ya. Nah, kita masih ingat pelajaran sekolah sahabat kita beberapa sahabat yang lalu, nama dalam Alkitab seringkali menggambarkan karakter dari seseorang. Rusa adalah binatang yang gesit dan cekatan. Maka kita bisa bayangkan Dorcas atau Tabita adalah wanita yang periang, wanita yang gesit dan cekatan. Tidak bisa diam, apapun harus dikerjakan. Ya, itulah gambaran dari Tabita berdasarkan dari namanya. Di dalam Kisah 9 ayat 36 bagian B juga disebutkan demikian. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Di bagian pertama ayat itu dijelaskan bahwa dia adalah seorang murid atau pengikut Yesus. Dia tidak hanya suka beribadah atau mendengar pelajaran dari para rasul, tetapi dia adalah pelaku firman. Sebagai murid Yesus, dia hidup melayani seperti Yesus telah melayani. Di dalam Alkitab kita tidak pernah membaca keterangan tentang Dorcas atau Tabita ini. Dia sedang mengajar Alkitab, atau dia sedang berkhotbah, atau dia sedang menginjil di suatu tempat. Tidak ada catatan tentang kata-kata apa yang pernah dikatakan oleh Tabita. Tetapi perbuatannya bersuara lebih lantang kepada semua orang. Apa yang dia lakukan? Di ayat itu dikatakan, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah.
Tidak ada kata-kata yang dia dapat andalkan, karena memang dia tidak bertalenta untuk berbicara. Tetapi apa yang ada padanya, itulah yang digunakan untuk melayani. Suaranya mungkin tidak pernah didengar di rumah ibadah atau di kelompok-kelompok pendalaman Alkitab. Tetapi suara dari tindakan Tabita berbuat baik dapat menjadi alat pelayanan yang luar biasa. Perbuatannya bersuara lebih nyaring dari semua kata-kata yang dapat dia katakan. Kebaikan seseorang seringkali tidak begitu dihargai ketika orang itu masih hidup. Benar bukan? Bahkan karena memang terus berbuat baik, seringkali hanya dianggap sebagai itu kebiasaan yang baik. Ya, memang orangnya suka memberi, memang orangnya sangat baik, hanya itu saja. Tetapi ketika orang baik itu meninggal, orang banyak biasanya baru merasa kehilangan dan mengenang semua kebaikannya. Demikian juga dengan Dorcas. Ketika dia masih hidup dan membagikan banyak pakaian yang dia jahit untuk orang-orang yang membutuhkan, dia dikenal sebagai orang baik. Tetapi ketika dia meninggal, banyak orang meratapinya, banyak orang kehilangan, banyak orang berduka atas kematiannya. Di ayat 39 bagian B, kisah 9 ayat 39 bagian B, dikatakan sebagai berikut. Semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu ia masih hidup. Apa yang telah Tabita lakukan selama dia hidup, sehingga banyak janda-janda berduka? Apa yang membuat dia disebut orang baik dan wanita dermawan? Dorcas adalah satu dari sedikit wanita yang menjadi sangat terkenal, baik dalam melakukan ya, hal-hal yang sederhana, tetapi dilakukan dengan cara yang luar biasa. Yang dia lakukan adalah menjahit. Dan itulah memang talentanya. Kegiatan sehari-hari menjahit. Setelah tersedia pakaian di rumahnya, dibagikan kepada yang membutuhkan. Ya. Tetapi Tabita juga terkenal sebagai satu-satunya wanita dewasa dalam Alkitab yang dibangkitkan dari kematian. Kalau kita membaca kisah 9 ayat 40, Tabita dibangkitkan. Tetapi kebangkitan itu tidak akan pernah terjadi jika dia tidak begitu setia dalam menggunakan jari dan jarumnya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia akan pakaian. Itulah yang disebut dengan pelayanan. Pelayanan adalah apa yang kita lakukan bermanfaat bagi orang lain. Pelayanan adalah apa yang kita kerjakan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang dilakukan oleh sang murid yang bernama Tabita. Dia membagikan hasil jahitannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Tabita bukan wanita multitalenta. Dia hanya seorang wanita sederhana yang penuh kasih, yang menggunakan karunia rohani yang dia miliki untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Dia digambarkan hanya sebagai orang yang selalu berbuat baik dan membantu orang miskin. Ya. Janda-janda itu katakan, saya tidak punya pakaian, tetapi saya punya pakaian karena diberi oleh Tabita. Itulah kesaksian dari orang banyak. Mereka yang harusnya kedinginan tetap hangat karena kerja keras dan kemurahan hati Tabita. Orang miskin merasakan anugerah Tuhan melalui apa yang dilakukan oleh Dorcas, yang dengan sukacita memberikan waktu. Ya, menjahit itu perlu waktu. Memberikan bakatnya. Menjahit itu perlu bakat. Memberikan uangnya, membeli bahan bakunya. Ya, untuk apa? Memenuhi kebutuhan mereka akan pakaian. Nah, saudara sekalian, tentu saja kita mengingat bahwa Tuhanlah
Yang pertama menyediakan pakaian bagi orang-orang berdosa di taman itu. Dan Dorcas meneruskan pelayanan kasih karunia itu, memberikan pakaian kepada mereka yang membutuhkan pakaian. Karena teladannya, nama Dorcas sekarang tersebar di seluruh dunia. Bahkan menjadi salah satu departemen di gereja Mahasi Advent hari ke-7. Dan untuk pelayanan seperti Dorcas inilah, maka departemen Dorcas dibuat menjadi tangan kanan dari gereja untuk berbuat kebaikan, menjadi tangan kanan dari Tuhan untuk menolong orang-orang yang kekurangan, menjadi tangan kanan dari Yesus untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Teladan Dorcas telah menginspirasi ribuan wanita yang telah menyediakan pakaian bagi orang-orang yang membutuhkan sampai saat ini. Dia adalah teladan luar biasa bagi pria dan wanita tentang pentingnya perbuatan baik dalam kehidupan Kristen. Bagi jutaan orang Kristen, ini adalah cara yang dapat membuat hidup mereka berarti bagi kerajaan Allah. Apa itu? Berbuat baik. Berbuat baik seperti apa? Seperti apapun. Banyak hal dalam perbuatan baik. Yang penting adalah meneladani Yesus. Kalau Yesus selama hidup di dunia ini, dia menemani orang-orang yang patah hati, memberikan penghiburan kepada yang berduka. Umat-umat Tuhan, kalaupun kita tidak bisa menjahit seperti Dorcas, tapi kita bisa menjadi teman bagi orang-orang lain yang sedang berduka, memberikan penghiburan kepadanya. Ya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kalaupun kita tidak bisa melakukan seperti Dorcas, karena kita tidak punya banyak pakaian untuk dibagikan, tapi mungkin kita punya tenaga untuk membantu orang lain. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita bisa meneladaninya dengan memberi makan 1-2 orang yang sedang membutuhkan. Setiap orang, dan terutama kita, mengetahui bahwa Injil memberikan satu pernyataan tegas bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi oleh kasih karunia Allah saja melalui kematian Yesus di kayu salib. Kita ingat Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Perbuatan baik bukanlah sarana keselamatan kita, tetapi itu adalah ekspresi keselamatan kita. Perbuatan baik adalah buah keselamatan kita. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, tetapi orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus pasti akan berbuat baik, meneladani Yesus dalam berbuat baik. Jika kita benar-benar percaya kepada Yesus dan mencintai Dia sebagai Tuhan, maka kita akan mematuhi perintah-perintahnya untuk mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan itu hanya dapat dibuktikan dengan perbuatan baik. Saudaraku sekalian yang terkasih, kurangnya penekanan pada perbuatan baik seringkali menyebabkan orang Kristen menjadi orang Kristen yang penonton. Iman yang tidak dibuktikan dengan perbuatan. Hanya sebagai penonton. Tetapi Yesus ingin agar semua orang yang percaya kepadanya terlibat dalam pelayanan, memenuhi kebutuhan manusia. Kabar baiknya, perbuatan baik itu setiap orang bisa melakukannya. Tidak harus besar, tetapi melalui hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil yang dapat kita lakukan dengan cara yang besar, dengan sepenuh hati. Ada sebuah buku yang berjudul Konspirasi Kebaikan. Di tulisan ini, Steve memberikan satu pernyataan. Dan pernyataan ini menarik. Karena pernyataannya sebagai berikut. Meskipun kurang dari 10% orang Kristen memiliki karunia rohani, penginjilan, tetapi 90% orang Kristen memiliki karunia melayani. Saudara sekalian, mungkin kita nggak bisa menginjil secara langsung,
Kita nggak bisa menceritakan Alkitab. Kita tidak bisa membagikan doktrin. Tapi survei ini adalah benar. 90% umat Tuhan memiliki karunia melayani. Dan pelayanan itu salah satunya dihidupkan melalui perbuatan baik. Kita kembali ke ayat inti kita. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik, pengurus yang bertanggung jawab dari kasih karunia Allah. Kalau kita kembali membaca perikop yang kita soroti pada saat ini, Kisah 9 ayat 36 sampai 43, maka saudara dan saya dapat melihat bagaimana orang-orang yang berbeda memiliki peran yang berbeda pula untuk dimainkan, untuk dihidupkan, untuk dilakukan dalam kisah Tabita yang meninggal dan dihidupkan kembali. Tentu saja kita dapat melihat peran dari Tabita si tukang jahit. Apa itu? Mengumpulkan bahan, menjahit, membagikan jahitannya. Itulah peran dari Tabita. Tetapi ada peran juga yang dilakukan oleh wanita-wanita lain. Apa itu? Pada saat jenazah dari Tabita terbaring, pasti ada wanita-wanita lain yang punya karunia, yaitu memandikan tubuh Tabita. Tidak semua orang punya karunia untuk memandikan jenazah, tetapi ada beberapa wanita yang hadir pada waktu itu memandikan jenazah Tabita. Kemudian kita bisa melihat peran yang lain. Ada para murid yang sedang berbicara di antara mereka sendiri. Mereka sedang bermusyawarah, mereka sedang bermajelis. Ya. Dan apa yang mereka putuskan? Mereka memutuskan sesuatu, yaitu mengutus 2 orang untuk bertemu dengan Petrus. Kita lihat, ada karunia berbicara, karunia memutuskan sesuatu, ya, karunia memimpin. Karena dalam komite itu pasti ada pemimpinnya. Kita juga bisa melihat dalam kisah ini, 2 pria yang dikirim untuk memberikan berita kepada Petrus. Itu juga karunia. Itu juga talenta. Tidak semua orang bisa menjadi utusan yang dapat dipercaya. Kemudian, di kisah itu kita juga bisa melihat bagaimana Petrus memiliki peran yang berbeda. Dia berperan sebagai pendoa. Dia berperan untuk menyerahkan, memohon kepada Tuhan agar Tabita dihidupkan. Tentu saja ada peran-peran yang lain yang tidak ditulis di dalam kisah ini. Ada juga mungkin di antara mereka yang menyiapkan tenda. Dan tidak semua orang bisa memasang tenda. Itu juga satu karunia. Ya. Ada juga yang menyiapkan makanan bagi semua pengunjung. Tanpa disuruh, mereka sudah langsung memasak untuk semua yang hadir dan semua yang bekerja dalam acara duka itu. Itu juga sebuah pelayanan. Seperti yang Anda lihat, kita masing-masing memiliki peran untuk dimainkan. Anda mungkin tidak dapat berbuat seperti yang Tabita lakukan. Tetapi saya yakin Anda memiliki sesuatu untuk dikontribusikan. Karena Allah pasti melengkapi setiap hambanya satu kesanggupan. Dan kesanggupan itu pasti tidak hanya untuk kebutuhan diri sendiri, untuk hidup diri sendiri, tetapi Tuhan rancang untuk melayani orang lain. Nah, saudara sekalian, inilah prinsipnya. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan kasih yang besar akan bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Ya. Sekarang, mari kita lihat secara ringkas hal-hal yang dapat kita pelajari dari kisah Dorcas ini. Yang pertama, istilah murid juga berlaku untuk wanita. Jadi semua kaum wanita, umat-umat Tuhan, jangan kecil hati. Murid Yesus itu tidak hanya pria. Karena Tabita disebut seorang murid perempuan. Ya. Semua saudari-saudari, semua wanita dapat menjadi murid Yesus seperti Tabita.
Kisah 9 ayat 36. Ya, seringkali kita temukan dalam Alkitab. Ya, nama murid itu memang laki-laki. Tetapi Dorcas mewakili murid Yesus yang wanita, yang memiliki peran tidak kalah penting dibandingkan semua murid-murid yang lain. Wanita yang tidak hanya memiliki iman, tetapi menghidupkannya. Itu pertama. Yang kedua, marilah kita meninggalkan warisan yang layak diingat. Di kisah 9 ayat 36b dikatakan bahwa Tabita membagikan pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada janda-janda yang membutuhkan. Dan itu adalah warisan iman. Buktinya, yang diingat dari Tabita adalah perbuatan baiknya itu. Tabita membuat warisan yang patut diingat. Warisan yang begitu menakjubkan, sehingga catatan tentang perbuatan baiknya ada dalam Alkitab. Untuk apa? Untuk dibaca semua orang, untuk diingat semua orang, dan untuk diteladani semua orang. Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan kita ini, pastikan bahwa kita meninggalkan warisan yang layak diingat. Biarkan keturunan kita mengingat kita sebagai orang yang baik, orang yang setia, orang yang tunduk kepada perintah Tuhan, orang yang melayani dengan penuh dedikasi. Pelajaran yang ketiga, setiap orang memiliki peran untuk dimainkan. Entah itu besar, entah itu kecil, entah itu hebat, entah itu sederhana, yang penting adalah bagaimana cara kita melakukan peran itu. Dengan sungguh-sungguh, dengan menyerahkannya kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, atau untuk diri kita sendiri. Tabita melakukan peran yang terbaik untuk Tuhan. Tabita adalah seorang wanita luar biasa karena menggunakan bakatnya yang sederhana untuk melayani sesama. Dan itu berarti melayani Tuhan. Kita mungkin tidak melakukan semuanya itu. Kita tidak punya hal-hal yang luar biasa tadi. Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Itu bagian yang dipilih Tabita. Kita melakukan sesuatu sesuai kemampuan kita, sesuai dengan bakat kita, sesuai dengan karunia yang ada pada kita. Dan kita lakukan dengan senang hati untuk menolong orang lain, untuk membuat orang lain merasa kasih karunia Tuhan, untuk membuat orang lain merasakan kebaikan Tuhan, untuk membuat orang lain percaya bahwa Tuhan itu ada dan berkarya melalui kehidupan kita sebagai murid Yesus. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada banyak hal yang tidak dapat kita lakukan. Tetapi, pilihlah untuk melakukan hal-hal yang dapat kita lakukan. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil yang dapat Anda selesaikan. Karena dalam banyak kasus, hal-hal yang kecil itu menempati bagian terbesar di hati orang yang sedang membutuhkan. Jangan merasa kecil hati karena hanya perkara kecil yang kita lakukan. Tetapi ingat, hal-hal kecil itu akan terkesan dan tertulis dengan sangat indah di hati orang yang merasakan pelayanan kita. Sebagai kesimpulan, Dorcas adalah nama Yunani-nya. Dan itu sama seperti Tabita, nama Aramiknya. Dorcas dan Tabita berarti rusa. Rusa adalah binatang yang indah. Yang menarik saudara sekalian, Yope, tempat tinggal Dorcas, adalah kota yang sangat indah. Yang dalam bahasa Ibrani juga berarti indah. Tuhan memilih tempat yang indah untuk tempat tinggal Tabita, nama yang indah. Dorcas yang berkarakter indah, yang telah mengabdikan dirinya untuk sebuah perbuatan yang indah,
membagikan pakaian-pakaian indah kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga dalam hati mereka keindahan tercipta, merasakan kasih karunia Tuhan yang indah. Saudara sekalian, Tuhan suka akan hal-hal yang indah yang dapat kita lakukan. Tuhan sudah melakukan hal yang terindah bagi kita, yaitu menyelamatkan kita. Dia punya rencana indah bagi setiap umatnya untuk melakukan perbuatan indah bagi sesama. Ingat, kita dipanggil untuk melayani. Melayani Tuhan dan sesama adalah hal terindah yang dapat kita lakukan di dalam Yesus. Sekali lagi saya bacakan ayat inti kita yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Dikatakan sebagai berikut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Marilah kita melayani dengan sukacita, dengan cara yang terindah, melayani Tuhan. Tuhan yang indah, untuk menjadi kabar yang indah, berkat yang indah bagi umat manusia di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan yang Kau berikan kepada kami, menjadi pelayan-pelayan-Mu. Ajarlah kami untuk melayani dengan cara yang baik, meneladani Yesus yang baik, dan apapun yang kami lakukan, sesuai dengan karunia dan talenta kesanggupan yang ada pada kami, akan menjadi hal yang baik bagi sesama kami, terutama biarlah sesuatu yang terbaik dapat menjadi bagian kami, mengabarkan kasih karunia keselamatan yang terbaik bagi orang-orang lain, dan mereka, sahabat-sahabat kami, orang yang kami kenal, orang yang kami kasihi, dapat mengambil keputusan terbaik menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus menolong kami untuk berkarya melalui setiap hal yang ada pada kami. Mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.